Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Para peserta ngaji online Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting ataupun melalui YouTube. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa saya mengucapkan kepada semua, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita selama bulan Ramadan, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada ajaran Islam, dan menjadi orang-orang yang beruntung dengan ampunan, rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memulai kembali pengajian Riyadhus Shalihin yang selama bulan Ramadan kita tunda pelaksanaannya, kita hentikan sementara, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulainya kembali. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu bab sidik, ya, bab tentang kebenaran dan kejujuran, yaitu pada hadis yang ke-57 atau al-hadithus sabi'u wal khamsun. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ar-rabi'u an Abi Thabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abil Walidi Sahl ibn Hunayfin wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin ballaghahu manazil ash-shuhada'i wa in mata ala firashih. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ar-rabi'u, hadis yang keempat, maksudnya hadis yang keempat pada bab as-sidq. Hadis ini, kata beliau, an Abi Thabitin, dari Abu Thabit. Namun juga diriwayatkan bahwa kunyah perawi ini waqila Abi Sa'id. Ada yang menyebutkan bahwa kunyahnya adalah Abu Sa'id. Waqila Abil Walid. Juga ada yang menyebutkan bahwa kunyahnya adalah Abul Walid.
tetapi biasanya yang disebutkan pertama itu lebih kuat, yaitu Abu Thabit. Dan biasanya kalau disebutkan qila di dalam istilah para ulama atau periwayat hadis, ini biasanya disebut dengan sighatut tamrid, ya, ungkapan yang menunjukkan lebih lemah statusnya. Jadi Abu Thabit, nama beliau adalah Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf, wa huwa badri, dan beliau salah seorang badri, sahabat Rasul yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan sidq, dengan jujur, dengan serius, dengan benar, maka kata Rasul, ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firashih, maka Allah akan menyampaikannya kepada manazil, tingkatan-tingkatan para syuhada. Wa in mata ala firashih, meskipun yang bersangkutan meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lebih jauh melihat hadis tadi, kita lihat sejenak profil dari perawi hadis ini, yaitu sahabat Rasul Abu Thabit Sahal bin Hunayf. Tarjamatus sahabiyyi rawil hadis. Profil sahabat perawi hadis ini, beliau adalah Abu Thabit Sahal bin Hunayf. Syahida badran wal masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar, bahkan seluruh pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beliau ikut. Wa thabata yawma Uhudin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamman hazaman nas. Dan beliau termasuk sahabat yang tetap sabat, tetap setia mendampingi Rasulullah SAW pada perang Uhud saat beliau SAW mengalami luka-luka ketika mendapatkan serangan balik dari Quraisy yang sempat membuat kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Beliau termasuk yang sabat. Wa kana bay'ahu yawma idzin 'alal maut. Bahkan Sahal bin Hunayf ini sempat berbaiat kepada Rasulullah SAW saat itu, bersedia untuk membela beliau hingga syahid, hingga mati, sampai titik darah penghabisan. Sahiba Aliyan, Sahal bin Hunayf ini juga adalah orang yang menyertai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fastakhlafahu 'alal Madinati hina sara ila al-Basrah. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Basrah, beliau mengangkat Sahal bin Hunayf ini sebagai pimpinan Madinah, sebagai orang yang menjadi pemimpin Madinah. Juga wa syahida ma'ahu Siffin. Sahal bin Hunayf ini ikut bersama dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Adapun riwayat hadisnya di sini dikatakan yurwa lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 hadisan. Hadis Rasul yang tercatat diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf ini berjumlah 40 hadis. Ittafaqa asy-syaikhani minha ala 4. Dari 40 hadis ini ada 4 yang muttafaqun alaih,
disepakati diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wanfarada Muslimun bithnain, sementara yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ada 2 hadis. Wa kharraja lahu ashabus sunanil arba', juga beberapa riwayat Sahal bin Hunayf ini juga ditakhrij atau diriwayatkan oleh para pemilik sunan arba', ya, 4 sunan, yaitu Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Terakhir, mata bil Kufah. Sahal bin Hunayf ini meninggal di kota Kufah di Irak sanata 38 pada tahun 38 Hijriah. Wa shalla alaihi Aliun radhiyallahu anhuma, dan disolatkan diantaranya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadirin hadirat para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat beberapa ungkapan atau kata yang digunakan di dalam hadis tadi. Lughatul hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, man sa'alallaha ta'ala syahadah. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, bisidqin, dengan jujur, dengan serius, dengan benar. Asy-syahadah di sini dikatakan fi asliha hiyal mautu fi sabili atau fi qitalil a'da'i ibtigha'a mardatillahi ta'ala. Asy-syahadah pada asalnya adalah kata yang digunakan untuk istilah kematian di dalam pertempuran menghadapi musuh, ya, orang-orang kafir. Ibtigha'a mardatillah, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyat syahadatan, dan dikatakan atau disebut syahadah bagi kematian di jalan Allah dalam jihad fisabilillah. Mengapa? Lianna sahibaha man syahida lahu Allahu wa malaikatuhu bil jannah. Karena orang yang meninggal dalam pertempuran membela agama Allah melawan orang-orang kafir yang zalim, itu secara umum Allah menyaksikannya dan juga para malaikat menyaksikannya bahwa dia adalah ahlu surga. Jadi syahadah dari kata persaksian, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersaksi bahwa yang bersangkutan adalah min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Waqila, dan juga dikatakan dalam pendapat lain, li'annahu hayyun lam yamut, karena orang yang mati syahid itu tetap hidup, ya, tidak mati. Ka'annahu syahidun hadirun, seolah-olah, ya, orang yang syahid itu syahid, ya, menyaksikan, tetap menyaksikan dan hadir, ya. Sebagaimana firman Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu pernah mengatakan terhadap orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Juga di ayat lain di surah Al-Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Bal ahya, tetapi mereka itu tetap hidup. Jadi karena mereka tetap hidup di sisi Allah, maka seolah-olah mereka menyaksikan, tetap menyaksikan. Makanya disebut syahid. Wa qila li anna malaikatar rahmati tashhadu lahu. Atau juga mengapa disebut syahadah? Karena malaikat rahmat itu menyaksikan, ya, menyaksikan kebaikan, husnul khatimah orang ini, ya, tashhadu lahu, ya, birrahmah, ya, bihusnil khatimah. Atau yang terakhir, ya, waqila liqiyamihi bi syahadatil haqqi fi amrillahi hatta qutil. Ya, karena orang ini tegak, ya, berdiri
menjalankan persaksian terhadap kebenaran, ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdiri tegak di atas kebenaran sampai dia terbunuh. Ini mengapa disebut syahadah, ya, kematian di jalan Allah itu, dan orangnya disebut syahid. Dan tentunya kita tidak diwajibkan, ya, tidak dituntut untuk memeriksa niat orang tersebut, apakah betul-betul mardatillah atau tidak. Tetapi cukup kita menganggapnya syahid atau mengharapkan dia sebagai syahid, ya, secara zahir saja. Selama pertempuran yang diterjuni adalah pertempuran fi sabilillah, maka yang terbunuh dapat dikatakan syuhada, ya. Karena kita hanya menghukumi secara zahir saja, ya. Nahkumu bizzawahir, kita hanya menghukumi secara zahir saja. Wallahu yatawallas sarair, adapun rahasia hati dan lain-lain itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis dikatakan ada ungkapan manazilash syuhada. Manazil ini darajat, ya. Derajat orang yang mati syahid. Jadi tidak satu derajat, ya. Sebagaimana manazilul anbiya, ya, derajat para nabi juga bertingkat-tingkat, ya. Jadi satu level, yaitu level para nabi. Di dalam satu level itu ada level-level yang lain. Begitu juga level siddiqin, begitu juga syuhada dan solehin. Ini darajat, masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena balasan di sisi Allah itu detil, ya. Setiap kebaikan, setiap kelebihan tidak akan sia-sia. Dan setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Oleh karena itu di dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan sahihul isnad, ya, isnadnya, sanadnya sahih, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Sayyidus syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini juga menunjukkan bahwa syuhada itu ada manazil, ada tingkatan-tingkatannya. Dan pemimpin mereka yang paling tinggi adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Juga kata Rasul, juga di antara pemimpin para syuhada ada rajulun, seorang laki-laki yang qama ila imamin jair, berdiri tegak, ya, datang kepada pemimpin yang zalim, fa'amarahu wa nahahu, lalu dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin tersebut, tetapi kemudian faqatalahu, dia malah dibunuh. Maka dia termasuk sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat selanjutnya afadal hadis, ya, faedah hadis ini. Yang pertama, anna sidqal qalbi sababun li bulughil arab, wa anna man nawa syai'an min amalil birri uthiba alaihi wa illam yatahaqqaq lahu amaluh. Bahwa as-sidqu di dalam hati, kejujuran hati, kebenaran hati kita di dalam niat, di dalam tekad, itu dapat menjadi sababun li bulughil arab, menjadi sebab sampainya maksud atau harapan kita. Wa anna man nawa syai'an min amalil birri, bahwasanya siapapun yang telah berniat, ya, berbuat kebaikan, apapun berupa kebaikan, uthiba alaih, maka dia berhak mendapatkan pahala.
di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa illam yatahaqqaq lahu 'amaluh, meskipun secara amal, secara konkret belum terwujud, ya. Dia belum melakukan amal seperti yang dia niatkan, tapi dia sudah berniat. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya, Allah tetap memberikan balasan kepadanya. Yang kedua, istihbabu talabis syahadati wal ikhlas fi dzalik. Sangat disukai seorang muslim itu meminta kematian, mati syahid, dan juga tentunya ikhlas, memurnikan permintaan, ya, jujur, sidik di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya, meskipun dia tidak mati syahid dalam pertempuran, dia mati di atas tempat tidur, insya Allah tetap mendapatkan pahala syahid. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke hadis yang ke-58, al-haditsus tsaminu wal khamsun. Hadis yang ke-58. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini al-khamis, ya. Jadi hadis yang kelima. Kalau dihitung dari awal bab sidik, ini adalah hadis yang kelima. Tapi kalau dihitung dari awal hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah hadis yang ke-58. Al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim. Salah seorang nabi telah berperang, salah seorang nabi dari sekian nabi, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka. Faqala liqaumihi, nabi ini mengatakan kepada kaumnya, nanti kita lihat siapa nabi tersebut, ya. Dia berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Kata Nabi ini kepada kaumnya pada saat akan berangkat atau berniat berangkat berperang, la yatba'anni rajulun, jangan ikut dengan saya dalam pasukan ini. Ada tiga yang beliau larang untuk ikut. Yang pertama, rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Seorang laki-laki yang baru saja jadi pengantin baru, ya, apalagi belum mengalami malam pertama, ya. Nah, ini dilarang untuk ikut, ya. Kemudian yang kedua, wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Orang yang baru saja membangun rumahnya sementara atapnya belum jadi, ya. Baru mau diselesaikan atau baru mau dibangun, ini juga dilarang untuk ikut. Kemudian yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Seseorang yang baru saja membeli seekor kambing atau unta yang sedang hamil, ya, yang di dalam kandungannya ada anaknya, ya. Wa huwa yantadhiru auladaha, sementara dia sendiri menanti-nanti kelahiran binatang ternaknya ini. Maka tiga jenis orang ini dilarang ikut oleh Nabi tersebut, ya. Mengapa? Karena bisa nggak fokus, ya, dalam jihad fisabilillah. Kemudian Rasul melanjutkan, faghaza, berangkatlah, singkat cerita berangkatlah Nabi ini bersama pasukannya.
fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dhalik. Ya, sudah dekat, ya, setelah singkat cerita, setelah berangkat sudah dekat dengan wilayah tempat pertempuran, wilayah musuh. Sudah dekat dengan sholat asar, sudah masuk waktu asar. Dalam riwayat lain disebutkan sudah terjadi pertempuran, tetapi nyaris akan menang, dan saat itu sudah menjelang asar. Faqala lisyamsi, maka Nabi ini pun berkata kepada matahari, atau berkata di dalam dirinya, ya, berkata kepada matahari, innaka ma'muratun, sesungguhnya innaki ma'muratun, sesungguhnya engkau wahai matahari diperintah oleh Allah. Wa ana ma'murun, dan saya pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia berdoa, Allahumma hbisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari dari kami. Maksudnya adalah jangan cepat-cepat tenggelam. Ya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah kemudian matahari Allah hentikan peredarannya atau Allah perlambat, ya. Kita nggak tahu, ya. Yang jelas waktu menjadi lebih lambat, ya, sehingga matahari tidak terbenam sebelum Nabi tersebut dan pasukannya menang. Fahubisat, maka matahari itu pun tertahan hatta fatahallahu alaihi, ya, sampai Allah memenangkan Nabi tersebut. Fajama'al ghanaim, maka dikumpulkanlah, Nabi ini mengumpulkan ghanimah. Faja'at, lalu setelah dikumpulkan di satu tempat, datanglah api dari langit. Nah, ini juga salah satu mukjizat dan kebiasaan nabi-nabi terdahulu, ya. Faja'at ya'ni nar, datanglah api dari langit, litakulaha, untuk membakar ghanimah tersebut. Karena ghanimah itu tidak halal bagi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW dan juga umat mereka, ya, hanya dihalalkan ghanimah itu kepada umat Rasulullah SAW. Jadi datang api ingin membakar ghanimah yang sudah dikumpulkan itu, harta rampasan perang. Falam tat'amha, tetapi tidak terbakar. Apa yang terjadi? Kenapa tidak terbakar? Nah, dijelaskan oleh Rasul selanjutnya, di mana Nabi tersebut lalu mengatakan, inna fikum ghululan. Berkata Nabi itu, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang berkhianat, ya, nguntit harta rampasan perang, nggak jujur, ada yang disembunyikan, ada ghulul. Jadi tanda bahwa masih ada rampasan perang yang tidak dikumpulkan, yang disembunyikan, itu adalah api dari langit tidak langsung membakarnya. Maka kata Nabi tersebut, falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka di antara kabilah kalian, setiap kabilah harus pemimpinnya membaiat saya, yaitu dengan meletakkan tangannya masing-masing ke tangan Nabi tersebut. Falaziqat iyada rajulin, falaziqat iyadu, ini keliru, ya, ada barisnya yang keliru. Falaziqat iyadu rajulin biyadihi, ada seseorang yang tangannya nempel dengan tangan Nabi ini, ya. Jadi pemimpin atau wakil kabilah, satu kabilah tangannya nempel. Nah, ini menunjukkan bahwa yang tidak ngumpulin ghanimah itu berasal dari kabilah orang itu. Faqal, maka Nabi itu berkata, fikumul ghulul, berarti di antara kalian ghulul itu, harta rampasan yang masih disembunyikan. Fal tubayyi'ni qabilatuk, maka seluruh kabilah Anda harus membaiat saya. Ya, jadi tadi perwakilan dulu, ya, untuk seleksi awal, ternyata, ya, ada yang sudah ketahuan, maka seluruh anak buahnya
membaiat, ya, menempelkan tangannya ke tangan Nabi ini. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadih. Ternyata ada 2 atau 3 orang yang tangannya nempel, nggak bisa dilepaskan dari Nabi, dari tangan Nabi ini. Faqal, lalu Nabi ini berkata, fikumul ghulul, di antara pada kalian inilah ada kecurangan. Akhirnya 3 orang ini atau 2 orang ini, faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz-dzahab. Ya, mereka membawa kepala, ya, kepala sapi, ya, kepala sapi yang terbuat dari emas. Jadi ada patung kepala sapi yang terbuat dari emas. Fawada'aha, maka Nabi ini pun menerimanya lalu meletakkannya di kumpulan ghanimah yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Faja'atin naru fa'akalatha, maka api kembali datang, ya, dari langit lalu menghanguskan seluruh ghanimah itu. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Ya, ghanimah, harta rampasan perang itu tidak dihalalkan kepada siapapun sebelum kita. Thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kelemahan kita dan keperluan kita terhadap ghanimah itu. Dan ini merupakan kasih sayang Allah yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahallallahu lana, Allah menghalalkannya bagi kita. Dan yang pertama kali dihalalkan disebutkan oleh para ulama yaitu ghanimah perang Badar. Ada yang menyebutkan yang dihalalkan pertama kali yaitu pada sariyah sebelum atau menjelang Badar, tapi pembagiannya bersamaan atau berbarengan dengan ghanimah Badar. Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan sedikit. Al-Khalifat, ya, yang dimaksud dengan Al-Khalifat di dalam hadis tadi itu adalah jam'u khalifah, bentuk jamak dari khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah adalah an-naqatul hamil, ya, unta yang sedang hamil. Nah, di sini menunjukkan pentingnya di dalam bahasa Arab, dalam pengucapan, ya, pelafalan itu panjang dan pendek. Kalau kita salah memanjangkan menjadi khalifah, ya, misalnya lamnya kita panjangkan, artinya menjadi berubah. Tapi di sini adalah khalifah, maknanya adalah an-naqatul hamil. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan tentang beberapa ungkapan dalam hadis tadi. Yang pertama yang dimaksud dengan nabi di sini, ya, nabiyun minal anbiya, dia adalah Yusha' bin Nun. Inilah Yusha' bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam atau Fata Musa yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 kalau saya tidak salah. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini maksud dengan Fata Musa di sini adalah Yusha' bin Nun, dan inilah beliau yang menjadi tokoh dalam kisah Nabi ini, Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, ya. Jadi dalam riwayat Imam Hakim dan Imam Ahmad disebutkan namanya yaitu Yusha' bin Nun, dan ini juga ditegaskan oleh wa kama qalahu As-Suyuti fi Tawshih, dijelaskan juga oleh Al-Imam As-Suyuti dalam At-Tawshih. Kemudian fadana minal qaryati, sebelumnya bud'u, ya, bud'u yutlaqu 'alal farji wan nikahi wal jima', ya. Kata al-bud'u ini biasanya digunakan untuk
kemaluan atau pernikahan atau jima, hubungan suami istri. Jadi dilarang tadi oleh Yusha' bin Nun ikut jihad mereka yang baru saja jadi pengantin baru. Fadana minal qaryah. Ini maksud dengan qaryah, ya, kota di sini atau tempat musuhnya itu adalah Ariha. Ya, Madinatu Ariha. Kalau dalam bahasa Latinnya itu Jericho, ya, dalam bahasa Inggrisnya Jericho. Ini sekarang adanya di lokasinya di Dhaffah Al-Gharbiyah, di tepi barat, di Filistin, ya, di Palestina sana. Dan yang dimaksud dengan dana minha yakni aidan qaruba fathuha. Sudah mendekat ke Ariha atau Jericho, ya. Maksudnya adalah sudah hampir saja menang, ya. Sudah hampir saja bisa menaklukkan. Nah, Yusha' bin Nun ini juga kalau kita lihat adalah salah satu dari 12 nukobanya Nabi Musa alaihissalam, nukobanya Bani Israel. Jadi, dan Yusha' bin Nun oleh Ibnu Katsir, ya, di dalam kitabnya Qasasul Anbiya disebutkan bahwa beliaulah satu di antara 2 orang yang tidak meninggal di padang Tih. Yang tidak meninggal di padang Tih. Semua yang enggan untuk menyambut seruan Nabi Musa ketika disuruh masuk ke Palestina itu meninggal di padang Tih, kecuali 2 orang nukoba ini. Salah satu di antaranya adalah Yusha' bin Nun. Yang lain Ibnu Katsir menyebutkan bernama Kalib bin Yufanna. Kalib bin Yufanna. Ya, sebagian riwayat menyebutnya Kilab bin Yafinna. Jadi ada perbedaan pelafalan. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 23, ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Jadi berkata 2 orang yang takut, ya, kepada Allah, ya, takut kepada kufur nikmat. Ya. Mereka mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, udkhulu 'alaihimul bab. Masuklah, ya, pintu gerbang Palestina. Ya. Kalau kamu masuk, ya, pasti kamu menang melawan kaum jabbarin, ya. Kaum yang yang ganas, ya, kaum yang jahat, ya, yaitu Kan'aniyin, ya, dalam riwayat disebutkan Kan'aniyin. Ya, jadi mereka dua orang inilah yang siap dengan kesiapan full untuk menyambut ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk berjihad fisabilillah. Oleh karena itu Allah muliakan Yusha' bin Nun ini dengan kemudian dialah yang memimpin Bani Israel, generasi kedua dari Bani Israel untuk berjihad di Palestina. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat faedah hadis ini. Afadal hadis. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, نهى النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال لأن أصحابها يكونون متعلق النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة وربما يفرط ذلك التعلق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير. Kata Imam Qurtubi, Yusha' bin Nun alaihissalam ini melarang 3 kelompok orang, ya, di antara kaumnya untuk ikut jihad. Alasannya adalah karena mereka yang baru saja jadi pengantin baru, yang baru bikin rumah belum ada atapnya, kemudian yang baru punya ternak, ya, mau lahir anaknya, ini dikhawatirkan nggak fokus, ya. Kalau nggak fokus akan tad'uf azaimuhum, ya, tekad mereka menjadi lemah, tafturu raghabatuhum, ya,
keinginan mereka untuk mati syahid, untuk berjuang menjadi lemah. Bahkan bisa jadi kalau berlebihan kecintaan kepada istri, kepada rumah, kepada ternaknya berlebihan, itu bisa karahatil jihad, menjadi benci jihad, ya. Dipaksa ikut juga malah memberatkan dan tidak punya gairah untuk a'malil khair, ya, berbuat baik. Itu faidahnya. Juga disebutkan di sini faidah hadis yang kedua, kifayatul mujahidin umurad dunya liyatafarraghu lil jihadi bisidqin. Ya, sangat dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan materi para mujahidin, terutama keluarga yang ditinggal, ya, supaya bisa fokus ikut jihad, apalagi kalau mujahidinnya resmi, ya, pasukan negara misalnya, tentara nasional yang ditugaskan ke luar negeri, memang menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan mereka secara materi, ya, supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada dana resmi, berarti kaum muslimin wajib, ya, mengkafalahi, membantu keluarga para mujahidin. Kemudian yang berikutnya, amrul jamadati amru taskhirin. Ya. Yusha' bin Nun mengatakan kepada matahari, innaki ma'murah. Kamu itu diperintahkan. Yang dimaksud dengan diperintahkan di sini adalah amru taskhir, berupa, ya, ditundukkan, ya, karena matahari termasuk, ya, benda yang tidak berakal, ya, tidak bernyawa. Maka yang dimaksud dengan diperintahkan maksudnya adalah memang ditakdirkan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia, wabil khusus untuk menjadi pendukung dan prajurit orang-orang yang beriman. Innaki ma'murah, sungguhnya engkau taat, diperintahkan oleh Allah. Wa inni ma'mur, ya, dan saya juga diperintahkan. Tapi manusia dan jin yang punya akal itu, perintah kepada mereka adalah amru taklif, perintah berupa penugasan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis ini ada faidah subutul mu'jizat lil anbiya alaihimus salatu wassalam. Kepastian adanya mukjizat bagi para nabi dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam. Di dalam hadis ini bagaimana Yusha' bin Nun diberi mukjizat, ya, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala melambatkan matahari, ya, peredaran matahari. Begitu juga dalam situasi mengecek apakah ada di antara mereka yang gulul, ya, yang menyembunyikan ghanimah, itu dengan nempelnya, ya, kabilah atau orang-orang yang melakukan gulul itu, tangan mereka nempel di tangan Yusha' bin Nun. Ini juga salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau alaihissalam. Kemudian kanat 'adatul anbiya'i fil ghanaim an yajma'uha fataji'u narun minas sama' fatakuluha fayakunu dzalika 'alamata qawliha wa 'adamil ghulul fiha. Jadi kalau ghanimah itu sudah kumpul semua, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada gulul, maka api dari langit akan bisa memusnahkannya semuanya. Tetapi kalau api ternyata tidak membakarnya, ini berarti ada tanda gulul. Nah, inilah kebiasaan atau yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahallallahu ta'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ghanaima wa hadha min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ghanimah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasul bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada
nabi-nabi sebelumku. Salah satu diantaranya wa uhillat liyal ghanaim, aku dihalalkan untukku dan umatku ghanimah. Ini merupakan khususiat keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita lihat hadis yang ke-59. Ini juga hadis terakhir pada bab sidik ya. Jadi hanya 6 hadis. Al-Imam An-Nawawi memasukkan 6 hadis pada bab sidik ini. As-sadisu, hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-59. An Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid, kunyahnya Abu Khalid, namanya adalah Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang menjual dan membeli, orang yang bertransaksi ini bil khiyar, punya pilihan apakah terus melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah secara fisik. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau kedua pihak yang bertransaksi ini jujur, benar, wa bayyana, dan menjelaskan. Jadi yang jual menjelaskan dagangannya dengan jujur, tidak disembunyikan cacat barang. Begitu juga pembeli ya, tidak berbohong ya, tidak menyembunyikan cacat bayarannya, terutama kalau kita membeli dengan barter. Jadi jujur dan menjelaskan, burika lahuma, maka akan diberkahi keduanya, fi bai'ihima, dalam transaksi mereka. Wa in katama, tapi kalau sebaliknya mereka menyembunyikan ya, apa yang harusnya dijelaskan, ada aib, ada cacat ya, disembunyikan. Wa kadzaba, dan bohong. Misalnya penjual mengatakan, wah saya modalnya nih 30.000 padahal 10.000. Ya nggak usah nyebut modal kalau untuk bohong, buat apa gitu ya. Wa kadzaba, ya, dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka kalau bohong yang menyembunyikan ya, keberkahan transaksinya itu akan hilang, akan hangus. Na'udzubillah. Sebelum kita lihat lebih lanjut hadis ini, kita lihat juga seperti biasa profil dari sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Hakim bin Hizam. Jadi beliau ini Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Abu Khalid al-Qurashi al-Asadi. Kunyahnya Abu Khalid al-Asadi. Nah, Ibnu Mandah mengatakan wulida Hakim fi jawfil Ka'bah. Ini salah seorang yang lahir di dalam Ka'bah. Ini keunikan juga. Ya, mungkin saya tidak tahu apakah beliau satu-satunya atau ada orang lain yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Aslama yaumal fathi, beliau masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi termasuk yang mu'allaf ya, mu'allafah qulubuhum, yang baru masuk Islam pada Fathu Makkah. Wa hasuna islamuhu, kemudian Islamnya pun sangat baik. Wa ghaza Hunainan wa Taif, ikut bersama Rasul dalam perang Hunain dan pengepungan Taif ya. Wa kana min asyrafi Quraisyin wa uqalaiha, termasuk orang yang terhormat di kalangan Quraisy dan juga termasuk orang yang berakal, maksudnya adalah orang yang
berpikiran jernih, ya, yang bisa berpikir dengan baik. Wa kanat Khadijatu ammatahu. Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasul, adalah bibi beliau. Karena Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Sementara Khadijah itu Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Hakim ini keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana Zubair ibnu Awam ibnu ammihi. Juga punya hubungan dengan Zubair bin Awam, di mana Zubair bin Awam ini adalah sepupu dari Hakim bin Hizam. Kemudian juga dikatakan di sini ruwiyalahu, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'una haditsan. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam ini ada 40 hadis. Akhraja minha syaikhani arba'ah ahadits, ya. Ada 4 hadis yang diriwayatkan oleh asy-syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ittafaqa 'alaiha, di mana mereka berdua bersepakat meriwayatkannya. Wa mata bil Madinati sanata 54, ya. Wafat pada tahun 54 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan fi ayyami Muawiyah ibni Abi Sufyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam usia berapa? Ini usianya sangat panjang. Ibnu mi'atin wa ishrina sanah. Dalam usia 120 tahun. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam tarikhnya, ya, waqala Al-Bukhari fi tarikhihi 'asha sittina sanah fil jahiliyah wa sittina fil Islam. Hakim bin Hizam ini hidup 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita lihat selanjutnya adalah lughatul hadis, ya. Al-bay'an, yang dimaksud dengan al-bay'an al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli. Bil khiyar. Khiyar di sini adalah talabu khairil amrayni minal fasqi wal ijazah. Ya, ada opsi, memilih satu di antara dua opsi, apakah fasakh, membatalkan transaksi, atau ijazah, melanjutkan, ya, tetap bertransaksi. Ini disebut khiyar. Nah, khiyar yang disebutkan dalam hadis ini adalah selama kedua pihak belum berpisah, masih di tempat transaksi. Makanya disebut dengan khiyarul majlis. Wa hadza ma yusamma, ya, dalam fiqih disebut dengan khiyar al-majlis. Ya, opsi untuk lanjut atau membatalkan transaksi selama berada di tempat transaksi. Kita langsung saja ke berikutnya. Bayyana, ya, sudah tadi, ya, menjelaskan, maksudnya adalah menjelaskan kalau ada cacat, ya, tidak menyembunyikan dan seterusnya. Ya, kita langsung kepada afadal hadis, ya, karena keterbatasan waktu, kita langsung kepada faidah hadis ini. Yang pertama, thubutu khiyaril majlisi lil mutabayi'ain, ya. Hadis ini menunjukkan adanya khiyarul majlis bagi dua orang yang bertransaksi. Wa hadza 'inda Syafi'iyah, ini menurut mazhab Syafi'i, ya. Jadi khiyarul majlis menurut mazhab Syafi'i ini ada berdasarkan hadis ini. Wal ahnafu la yuthbitunahu. Adapun menurut mazhab Hanafi, bagi mereka tidak ada khiyarul majlis. Ya, jadi nggak ada hak untuk batal atau melanjutkan. Jadi tidak ada opsi batal, membatalkan transaksi. Ya, kalau sudah terjadi ijab qabul, meskipun masih dalam majlis, masih dalam tempat transaksi. Mengapa? Karena mereka memahami hadis ini, tafarruq di sini, malam yatafarraqa, selama belum berpisah, mereka memahami berpisah di sini adalah ay faragha minal ijabi wal qabul, yaitu sudah terjadi ijab dan qabul. Jadi selama belum ijab dan qabul, belum selesai ijab dan qabul, itu masih boleh membatalkan. Tapi kalau sudah
tafarruq, ya, sudah selesai ijab dan qabul, maka transaksi sah dan tidak bisa dibatalkan. Jadi mazhab Hanafi bukan tidak menggunakan hadis ini, ya, tetapi berbeda di dalam menafsirkan hadis ini. Oleh karena itu perbedaan di antara 5 mazhab dan 4 mazhab ini perbedaan yang diperbolehkan, perbedaan yang cabang, ya, yang harus kita saling menghargai. Kemudian yang berikutnya wujubu izharil aibi bisil'ah. Nah, di sini juga menunjukkan wajib, ya, kalau barang dagangan itu ada cacatnya wajib memberitahukan. Penjual harus memberitahu, ya. Wa hurmatu ikhfa'iha, haram menyembunyikannya. Fa idza dhahara al-aibu kana lahu al-khiyar. Kalau seandainya sengaja menyembunyikan atau lupa, ya, menyebutkan cacat barang dagangan, lalu kemudian pembeli baru tahu, ya, belakangan, maka boleh, ya, membatalkan. Jadi meskipun sudah tidak berada di dalam majlis akad, ini ada khiyar yang lain, yaitu khiyarul aib namanya, ya, membatalkan karena ada cacat. Ini boleh dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama fikih. Kita tidak menjelaskannya detail pada momen ini, pada forum ini. Kemudian annal kadhiba sababun limahqil barakah, bahwa dusta itu salah satu sebab hancurnya keberkahan di dalam bertransaksi atau dalam jual beli. Kemudian yang terakhir, ya, faidatun ukhra, ini ada faidah lain karena tidak terkait langsung dengan hadis tadi. Kama anna at-tajira idza sadaqa fi sil'atihi wa lam yaghusha ya, burika lahu fi muamalatihi, kadzalika al-'abdu idza sadaqa fi muamalatihi ma'a rabbih wa lam yaghusha fi ada'i haqqi 'ubudiyatihi biriya'in aw sum'atin aw nadharin li'amalihi burika lahu fi tilkal muamalati wa u'tiya amaluh. Sebagaimana seorang pedagang atau orang yang bertransaksi jika jujur, ya, tidak menipu akan diberkahi, begitu juga seorang hamba kalau jujur dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sidq di dalam beribadah, sidq di dalam imannya, ya, tidak ada tipuan, tidak ada kepalsuan, ya, dalam menjalankan hak-hak ubudiyahnya, hak-hak Allah dalam beribadah kepada Allah, ya, seperti misalnya dengan riya, ya, sum'ah, ya, atau membanggakan amalnya dan seterusnya, ya. Maka kalau dia jujur, ya, tidak ada hal-hal seperti itu, maka juga akan diberkahi muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ini Ibnu Allad, beliau mengatakan hubungan antara bab sidik ini dengan bab berikutnya, ya. Jadi beliau mengatakan walikauni sidqil muamalati mabniyan ala kamalil muraqabah, karena kejujuran dalam bermuamalah itu dibangun di atas muraqabatullah, ya, perasaan selalu diawasi oleh Allah yang sempurna, ya. Juga kadang sebaliknya, ya, bahwa muraqabah itu dihasilkan oleh sidqul muamalah. Jadi bisa sidik itu lahir dari muraqabah atau muraqabah itu lahir karena sidik, ya. Jadi bisa dua-duanya hubungan itu. Karena hubungan yang erat antara sidik dengan muraqabah ini, maka Al-Imam An-Nawawi aqaba bab as-sidqi bihi, melanjutkan bab sidik ini setelah selesai dengan bab muraqabah, ya. Jadi insyaallah setelah hadis ini kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang tentang babul muraqabah. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ya, 1 jam, pas jam 9 baru kita bisa menyelesaikan pembahasan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran.
suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang terus berjihad fisabilillah, meskipun sekarang sudah gencatan senjata, alhamdulillah, tetapi sangat memungkinkan dan bahkan bisa dipastikan selama bumi Palestina belum merdeka akan ada terus pergolakan di sana. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita di sana. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wat. Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wa lil muslimina ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin fi sabilika fi rihabil masjidil aqsa wa fi Filistin. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum ala al-yahudil ghasibin wansurhum ala al-qawmil kafirin wa man walahum ya azizu ya jabbaru ya dha intiqam. Allahumma inna nas'aluka an tuharrira al-masjid al-aqsa wa arda Filistin wa kulla ardin yudhkaru fiha ismullahi kathira. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin wa a'wanihim. Allahumma munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim wansur ikhwanana alaihim ya azizu ya jabbar ya dha intiqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna siyamana fi ramadan wa qiyamana fi ramadan waj'alna minal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.